Kami pakai media MS. Media MS ini sudah lengkap, unsur hara makronya itu sudah lengkap. Jadi ada 19 senyawa kimia, ada vitaminnya juga. Jadi nutrisinya itu udah lengkap untuk tanaman tersebut, untuk planet di sini. Tambah agarnya hanya untuk menopang pertumbuhan akar, untuk pemadat, dan tambah sukrosa yang fungsinya sukrosa itu adalah untuk sebagai sumber energi untuk tanaman tersebut. Kebetulan kami di sini ada beberapa varietas yang dilaksanakan di petani ini. Ada Dayang Sumbi, ada Sangkuriang, ada juga untuk tanaman yang di dataran medium itu ketinggian 600 yaitu Olympus. Nah, kalau Dayang Sumbi itu perkawinan antara granola dengan katahdin, Pak. Katahdinnya itu yang tahan terhadap fitophthora bila mana nanti kita tanam di lapangan di G2. Nah, itu untuk ketang sayur ya. Kalau untuk ketang industri yaitu Sangkuriang itu perkawinan antara Atlantik dengan katahdin. Nah, katahdinnya dulu sama itu ya untuk tahan terhadap fitophthoranya. Cuma kalau untuk penangkar di Pangalengan ini dia lebih menyukai granola. Jadi kami mempunyai varietas granola di sini, granola L yaitu granola Lebang ya, Balitsa ya. Nah, kami membeli panetnya dari sana. Soalnya harus ada breeder, harus ada delegasi legalitas dari Balitsa, baru kita bisa memperbanyak varietas granola. Mau sini Pak? Ya, granola ini. Maaf cuma sampai sini ya Pak, nggak bisa masuk ke sana. Ya. Nah, masuk aja, sini boleh. Nah ini, jadi kita meristim ya Pak, awal mulanya dari meristim, yaitu umbi kentang kita pelakukan dicuci bersih, dipakai antiformin apa segala macam. Nah kita simpan selama 3 bulan. Nah itu nanti setelah tumbuh tunas panjangnya 1-2 cm, kita ambil tunasnya, kita di bawah mikroskop ditanam di sini, jadi diambil titik tumbuhnya 0,2 mm. Nah, Bapak mungkin lebih tahu ya, ada pelajaran kursus jaringan di sana? Ada ya. Nah, kalau pengambilan titik tumbuhnya lebih dari 0,2 itu akan terbawa virus ya. Kebetulan virus itu di kertas itu kan ada 4 ya, Liprol, X, Y, dan S. Nah, kalau pengambilan meristim lebih dari 0,2 kemungkinan besar virus itu akan terbawa dengan virusnya itu. Makanya kita harus mengambil meristimnya itu betul 0,2. Nanti ditanam di media MS. Nah, kita simpan pada ruang penumbuhan ini. Ini dengan suhu 22 sampai 24 derajat dan kelembaban 60-70%. Berapa suhunya? Suhunya 22 sampai 24 derajat, kalau kelembaban 60-70. Nah, ini tanaman kentang ini kan memerlukan termasuk long daipen ya, memerlukan sinar yang panjang. Nah, kami di sini ada itu udah otomatisnya udah diatur di raknya ya. Jadi kita di setting 16 jam nyala dan 8 jam mati. Ini untuk menggantikan itu ya, sinar matahari kita ganti dengan lampu ini, lampu TL. Iya. 16 jam. Nah, nanti yang kita tanam di sekre itu dari ini Pak. Kita tanam di sekre untuk menghasilkan G0 ini. Saat usia 1 bulan di sini kita tanam di sekre. Tapi kalau dari meristim sampai ke G0 itu memerlukan waktu 1 tahun lebih. Jadi dari meristim dari titik tumbuh 0,2. Nah, setelah usia 6 sampai 8 bulan kita adakan uji ELISA, uji virus. Nah, setelah bebas baru kita perbanyak dengan cara subkultur, yaitu stek buku tunggal, 1 buku 1 daun. Kita pindahkan ke botol ini Pak. Ini dengan populasi 10 tanaman 1 botolnya. Jadi bisa Bapak-bapak kalau punya planet 5 pohon aja bisa menghasilkan 20.000 tanaman Pak. Bisa kaya apa kalau punya ini dari ini. Nah itu. Jadi untuk G0-nya itu dari ini barat ini. Nah ini udah siap untuk ke screen. Nanti kita tanam dulu di akli. Nah di akli setelah usia 2 minggu itu lagi dipotong, di stek lagi di sana, diperbanyak lagi sesuai dengan program keinginan kita, berapa targetnya gitu, sesuai dengan target. Nah ini kalau dari meristim sampai kita kultur itu sampai 10 kali Pak. 10 kali dari ini nanti kultur. Nah ini sebulan bisa potong lagi. Nah, perbanyak lagi nanti yang itunya. Nah
Ini kelipatan 5 dari satu botol menjadi 5. Nanti dari 5 25 terus aja Iya. gitu. Nah, Banyak, tergantung tinggi tanaman tersebut. Iya. Tapi biasanya menjadi 4 sampai 5 botol. Walaupun kita punya 50 botol nanti bisa Bapak jadi berapa hektar di lapangan. Jadi banyak gitu. Maksimal berapa kali potong? 10 Pak. 10 Sampai botol. 10 kali ya. Kalau sebotol ada 10 Iya, ada tanaman 10. Ada kali 100. 100. Iya. Sebotolnya 100. Nah ini benih yang unggul ya Pak ya, Ya. yang bebas virus, sudah bebas virus. Kalau untuk yang dataran rendah itu Olympus ada, Olympus. Olympus. Tapi Olympus itu bentuk itu tuh kayak ubi jalap, panjang-panjang. Oh. Tapi kami juga belum cuma koleksi di sini, belum nyoba Belum ke lapangan, belum ada yang minat lagi. Untuk wilayah daerah kami itu kan ya Ketinggian 600 Pak. 600. Iya 600. Mereka masih masuk ya. Masuk orangnya. Mondok. Ada yang tinggi belum di mana? belum ada yang minat, belum ada yang nyoba. Jadi saya juga belum Belum. tahu gimana produksinya, belum tahu ya. Jadi hanya koleksi kita aja di Ya. sini di laboratorium ini ya. Jadi untuk produksi genalnya di sini ada juga. Iya, Oh, dari sini juga. Balai benih kentang ini kan dari mulai benih penjenis di laboratorium dan benih dasarnya menghasilkan G0, lalu dari G0 ditanam di benih pokok menghasilkan G1. G1. Nah itu sampai G1. Kalau dulu balai benih kentang ini sampai G2 Pak, tapi ada permentan yang baru, ada aturan baru, jadi cuma sampai G1. Jadi Oh. ke penangkarnya itu dari G1 ke penangkar ya. Kalau dulu sampai G2. Kalau sampai penangkar G1 masih bisa panjang anu benih dia itu. Itu Bisa masih G2 gitu. iya, itu masih benihnya benih bagus ya, Ya, masih benih bagus gitu, masih. iya, masih berkualitas dan bermutu tinggi. Benih berkualitas. Bersertifikat kan, itu bersertifikat. Label ungu kalau nggak salah. Enak sih. Cuman yang jadi masalah kan biayanya tinggi kan. Tinggi. Iya, makanya tinggi, tapi Mahal. mahal itu. Itu G0 aja kan dijualnya juga bukan per kilo, per umbi, Pak. Kalau G1 baru di per kilo. Kalau G0 per umbi, satu umbi itu 2.500. Kalau G1 berapa? G1 sekarang tahu G1 di kilo itu mah per kilo. Kalau G0 mah itu mah udah ada dari fermentornya ya. Iya. Udah ada aturannya 2.000 sampai 2.500. Kalau G0 ke penangkar, berarti penangkar itu masih mengembangbiakan lagi. Nah, kalau di lapangan kita beli dari G0, tanam kita di lapangan itu bukan menghasilkannya bukan G1 lagi. Jadi hasilnya G2 walaupun jadi melangkah satu tahap. Walaupun itu dari G0, Pak. Sayang kan mahal-mahal gitu. Nah, kalau mau beli G0, kita tidak punya screen, bisa berupa pipe haus aja dinaungi. Iya. Dinaung asal ternaungi aja Pak, plastik yang sederhana gitu. Nah malahan itu juga kalau screen house untuk menghasilkan G0 Pak, kan di sini kan pakai seatbelt ya, nanti bisa Bapak lihat Yeah. itu satu seatbelt itu bagus. Nah kalau saya lihat di Keledung di Jawa Tengah dia nggak memakai seatbelt, asal jangan langsung kena tanah di bawah. Kalau kena tanah itu bukan G0 namanya jadi G1 walaupun dinaungi gitu. Jadi syaratnya G0 itu tidak boleh langsung menyentuh tanah, harus di atas Medianya. seatbelt. Iya. Nah, kalau kita nanam langsung di bawah, pakai alas dulu Pak, plastik, Oh. pakai alas plastik. Jadi baru media tanam. Ya, Ya. bisa. Nah, langsung. bisa sederhana mungkin, nggak usah kita menyerupai di sini ya, seatbelt kan mahal gitu. Bisa asal jangan langsung kena itu G0 namanya. Tapi kalau kena tanah itu G1. Tapi kalau di lapangan G2 walaupun dari G0 gitu. Ya. Jadi syarat tumbuhnya itu jadi kalau G0 satu kali tanahnya diganti. Iya. Nah, kalau G0, kalau G1 kan enggak ya. Nah, kalau G0 itu harus ganti lagi, itu syarat utama dari, makanya umbinya itu mahal banget. Alhamdulillah. Iya. Jadi beli umbi berarti kalau penangkar itu. Iya. Umbi Pak, tapi sekarang penangkar udah di sini penangkar Pangalengan udah bonafide dia udah pada punya screen Pak, jadi Ya, nanamnya itu dari sini dari Iya. Pangalengan. Diuraikannya lagi. Pangalengan mah sudah baru bonafide Pak, penangkarnya wah hebat. Dari hebat. umbi itu kan dia bisa pecah-pecah lagi kan di umbi. Dari umbi paling, ditunaskan dulu maksudnya.
terus di stek ya. Nah, Iya. biasanya kalau Oh, stek itu stek ya. dari benih penjenis dari Palembang. Dari sini. Kalau dari umbi mah enggak. Cuma maksudnya umbi aturannya tapi nggak tahu ya kalau penangkar gitu. Ada yang di ini enggak, tapi aturannya kalau untuk bersertifikat itu tidak boleh Iya. aturannya. Kalau di lapangan pakai dari ubi. Iya. di lapangan. Jadi yang di A itu dari sini, Pak. Nah, maksud saya kan Kalau dulu penangkaran mah, ke lapangan dia kan langsung ke lapangan. Saya juga pernah dari zaman Jaika mah dulu dari umbi itu di stekan lagi, kalau sekarang mah enggak. SOP-nya sekarang gimana? Kalau dulu mah iya stek. Sekarang lagi palet aja yang stek. Jadi kita Nggak punya, dianjurkan, berarti. iya. Jadi kita punya screen khusus aklimatisasi. Nah, untuk sebagai pohon induknya, nah itu. Malahan banyak juga penangkar yang beli steknya Pak di screen usaha. Jadi nggak beli G0-nya. Nol Iya. lagi. Iya. Langsung tanam. Jadi beli stekannya, steknya tanamannya itu lebih murah ya stekan dibanding dengan G0. Cuma mungkin cara perawatannya aja beda, lebih gampang dari umbi, dari G0 daripada dari stek. Jadi selama kami lewat tadi kan Bu, banyak yang itu kan? Nah itu apa? Memang dari sini bibitnya itu Bu? Benih. Dia di screen. Iya, yang di lapangan Bu. Di lapangan. Iya, kalau di lapangan iya. Dari awalnya dari sini, Iya. cuma kalau dari lapangan yang itu dari G1 itu nanti Oh. Bapak nanti Bapak ke lapangan ya. G0 ada G1